Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching. Oke, kali ini kita masuk ke unsur-unsur citra penginderaan jauh. Nah, di sini kita bisa lihat ada sekitar 9 unsur-unsur citra penginderaan jauh. Yang pertama itu ada rona dan warna, kemudian bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada rona dan warna. Rona itu merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan satu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contoh ronanya seperti ini. Nah, ini ronanya gelap, kemudian ada yang terang menandakan permukaannya halus, sedangkan rona yang gelap itu menandakan permukaannya kasar. Kemudian contoh dari warna. Warna seperti ini. Warna coklat seperti ini kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah sungai karena dia berwarna coklat dan seolah-olah seperti keruh karena bercampur dengan lumpur, sehingga pantulan cahayanya menggambarkan ciri khas sebuah sungai. Kemudian warna-warna di sini juga kita bisa mengidentifikasi bahwa seperti ini warna hijau itu adalah vegetasi dan polanya pun teratur sehingga kita bisa identifikasi bahwa ini adalah persawahan. Oke, selanjutnya ada bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara yang merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Nah, bentuk dan ukuran ini jadi satu ya, merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Untuk memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra, harus selalu diingat skalanya. Kembali lagi kita harus memahami apa itu skala. Oke, ini contoh bentuk dan ukuran. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini bentuknya seperti ini nih. Ini seperti lapangan tenis ya, karena dia berbentuk persegi panjang, kemudian sini seperti ada net, dan dia bersebelahan, dan ini pagarnya. Ini kita bisa identifikasi bahwa ini adalah aula olahraga, ini lebih ke arah lapangan tenis. Kemudian ini pola seperti ini bisa dikatakan gedung perkuliahan ya, ini karena lokasinya di UNY, Universitas Negeri Jogja. Di sini seperti ada lapangan, ini kemungkinan besar untuk lapangan upacara, dan di sini bentuk seperti ini umum di parkiran. Ini objek seperti parkiran, seperti itu. Lanjut ke tekstur. Nah, tekstur itu adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona. Kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Jadi, contoh tekstur itu seperti ini. Tekstur kasar, halus, atau sedang. Kalau teksturnya halus berarti dia memiliki keseragaman, bisa dibilang seperti ketinggiannya. Kemudian keseragaman dalam hal vegetasinya. Kemudian kalaupun itu tanah lapang dan teksturnya halus, berarti tidak ada vegetasi di atasnya. Jadi tidak ada objek. Kalau tekstur kasar berarti di sini ada beberapa objek lain selain daripada vegetasi yang sejenis. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pola. Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alami. Contohnya di sini ada 3, pola pemukiman, kelapa sawit, dan aliran sungai. Yang pertama pola pemukiman, seperti ini pola pemukiman. Seperti perumahan zaman sekarang yang klaster-klaster itu bisa diambil contoh sebagai pola pemukiman. Kemudian kelapa sawit dengan penanamannya yang berurutan dan tidak berantakan.
tidak memencar. Kemudian ada pola aliran sungai. Nah, ini pola aliran sungai. Pola alirannya berkelok-kelok seperti ada meander. Gitu ya. Ini pola alirannya, pola aliran sungai konsekuen. Selanjutnya ada bayangan. Bayangan itu sifatnya menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat menjadi kunci pengenalan atau identifikasi yang penting bagi beberapa objek. Yang justru dengan adanya unsur bayangan itu menjadi lebih jelas dan dapat mempertegas objek apa yang dimaksud. Contoh yang di sini, penggunaan unsur bayangan untuk mengenali objek monumen nasional atau Monas. Di sini ada bayangan, berarti ini adalah objek yang tinggi. Ini juga sama seperti ini. Penggunaan unsur bayangan untuk mengenali objek gedung dan menara. Nah, ini juga menggunakan unsur bayangan. Di sini terlihat ada jalanan, jalan raya. Di sini ada bayangan, berarti ini kita bisa identifikasi bahwa ini adalah flyover. Jadi ada jembatan, ada flyover di sini, sehingga bisa digunakan sebagai kunci interpretasi objek pada jembatan layang. Kemudian ada situs. Situs itu letak satu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Ini agak mirip dengan asosiasi ya, merupakan keterkaitan objek yang satu dengan objek lainnya. Oke, ini letak satu objek terhadap objek lain di sekitarnya, contoh situs. Situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Ini menggunakan unsur situs, sehingga kita bisa mengenali bahwa ini adalah pemukiman. Kemudian asosiasi merupakan keterkaitan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh asosiasi seperti ini nih. Lapangan terbang berasosiasi dengan adanya hanggar lahan untuk parkir pesawat, itu contoh pertama. Kemudian yang kedua, terminal berasosiasi dengan lahan yang dipenuhi oleh bus mobil angkutan. Jadi perbedaannya asosiasi dan situs itu kuncinya di asosiasi, karena kalau asosiasi itu objek satu dengan objek kedua itu selalu bersama-sama. Jadi jika ada objek satu maka ada objek dua, seperti itu. Kemudian kalau konvergensi bukti, ini adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan. Contoh konvergensi bukti itu seperti ini. Jadi kita mengambil beberapa unsur yang ada pada objek-objek yang diinterpretasi, maka contohnya seperti ini nih. Bentuknya ada bentuk, pola, ukuran, dan situs. Bentuk ada 5 kategori yang diindikasi sebagai objek. Kemudian dari polanya ada 3. Di sini bisa terindikasi 3 objek dari yang tadinya 5. Kemudian dipersempit lagi dari ukuran. Kita mengetahui ukuran tingginya lebih dari 10 meter itu karena kita menghitung dari skala foto udara. Jadi ketinggiannya berapa, kemudian dihitung dari skalanya. Dipersempit lagi menjadi 2 objek, enau dan sagu. Kemudian karena masih ada 2 objek, jadi masih harus dipersempit lagi menjadi 1 objek, di mana situsnya. Nah, di sini berarti ada objek air. Situsnya di sini air, ada sungai, mana itu adalah air payau. Akhirnya didapatkanlah 1 objek yang terindikasi sebagai tanaman sagu. Oke, itu unsur-unsur dari penginderaan jauh. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.